Perkenalkan, nama saya P. Marianti dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Borneo Tarakan Angkatan 2020. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang 8 tahapan perkembangan psikososial menurut Erik Erikson. Ada 8 tingkatan yang akan dilalui manusia. Setiap manusia dapat naik ke tingkat selanjutnya walaupun tidak sepenuhnya tuntas mengalami perkembangan pada tingkat sebelumnya. Tahap 1, trust versus mistrust atau kepercayaan versus ketidakpercayaan. Tahap ini terjadi pada usia 0-1 tahun. Pada tahap ini, bayi bergantung sepenuhnya pada orang lain. Di tahap ini, peran orang tua, terutama ibu sebagai pengasuh, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan bayi dan memberikan pengasuhan yang konsisten. Jika pengasuhan yang diberikan tidak konsisten dan kurang baik, maka anak akan tumbuh menjadi seseorang yang penuh keraguan, memiliki ketidakpercayaan, dan kecurigaan kepada orang lain. Akibat kegagalan dari mengembangkan kepercayaannya, menyebabkan anak akan merasa takut dan yakin bahwa lingkungan tidak akan memberikan rasa nyaman dan keamanan. Tahap 2, autonomy versus shame and doubt, atau otonomi versus rasa malu dan keraguan. Tahap ini terjadi di usia 1-3 tahun, di mana anak mulai belajar melakukan kegiatannya secara mandiri, seperti makan, berjalan, dan memakai baju. Orang tua di tahap ini diharapkan mampu memberikan kepercayaan dan bimbingan pada anak, sehingga anak akan terbentuk menjadi individu yang mandiri dan percaya diri. Sebaliknya, jika orang tua membatasi dan berlaku keras terhadap anaknya, di fase ini akan membentuk anak tersebut menjadi individu yang lemah dan tidak kompeten, yang menyebabkan anak memiliki rasa malu dan keraguan akan dirinya sendiri. Tahap 3, inisiatif versus will atau inisiatif versus rasa bersalah, terjadi di usia 3-6 tahun. Pada tahap ini, kemampuan motorik dan bahasa anak mulai berkembang. Hal ini membuat anak lebih aktif dalam mengeksplor lingkungannya. Anak memiliki inisiatif dalam melakukan tindakan, misalnya bermain, melompat, menendang, dan lain-lain. Pada usia ini, anak terkadang mengalami kegagalan. Peran orang tua di sini diharapkan mampu membimbing dan memotivasi anak agar anak dapat melewati tahap ini dengan baik. Sebaliknya, jika orang tua sering memberikan hukuman atas tindakan si anak dalam mengambil inisiatif, maka akan membuat anak merasa bersalah, sehingga anak akan mengembangkan sikap tidak peduli dan tidak mau berusaha dalam melakukan sesuatu, karena anak takut membuat kesalahan dan mendapatkan hukuman. Tahap 4, industri versus inferiority atau kerajinan versus inferioritas, terjadi di usia 6-12 tahun. Di tahap ini, kemampuan akademik dan sosial anak mulai berkembang. Anak mulai belajar berinteraksi dengan teman maupun guru. Jika anak mendapatkan pengakuan dari guru dan teman sebayanya, ia akan menjadi individu yang rajin dan bekerja keras serta percaya diri. Sebaliknya, jika anak mendapatkan feedback negatif, ia akan merasa kurang percaya diri dan kehilangan motivasi. Di tahap ini, lingkungan dan sekolah sangat berpengaruh dalam perkembangan anak. Tahap 5, identity versus identity confusion, atau identitas versus kebingungan identitas, terjadi di usia 12-20 tahun. Tahap ini merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan dewasa. Tahap ini di satu sisi menganggap bahwa anak sudah dewasa, tetapi di lain sisi menganggap bahwa anak belum dewasa. Pada tahap ini, anak mulai mencari jati dirinya dan banyak anak mengalami krisis identitas. Di usia tersebut, anak rawan melakukan hal-hal negatif. Orang tua dan guru diharapkan mampu berperan memberikan bimbingan dan pengaruh baik kepada anak agar mereka menemukan jati diri mereka dan mampu melewati tahap ini. Tahap 6, intimacy versus isolation atau keintiman versus isolasi, terjadi di usia 20-30 tahun. Di tahap ini, individu sudah mengetahui jati dirinya dan akan menjadi apa mereka nantinya. Pada masa ini, individu memiliki komitmen untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Ia mulai selektif dalam memilih teman-teman di sekitarnya. Namun, jika ia mengalami kegagalan pada fase ini, maka akan muncul rasa terasing dan memberikan jarak interaksi dengan orang lain. Keberhasilan pada fase ini bergantung pada fase-fase sebelumnya.
Jika individu tidak mampu mengatasinya, seperti kecurigaan, ketidakpercayaan diri, pada fase sebelumnya, maka akan berdampak dalam kegagalan dalam membina hubungan. Pada tahap ini, peran dari pasangan dan teman-teman dekat akan sangat membantu individu tersebut. Tahap 7, generativity versus stagnation atau generativitas versus stagnasi, terjadi di usia 30-65 tahun. Menurut Erikson, generativitas adalah hal terpenting dalam membangun generasi berikutnya. Pada usia ini, biasanya orang telah mencapai fase generativitas yang dilalui dengan membesarkan anaknya. Harapan yang ingin dicapai pada tahap ini yaitu generativitas dan stagnasi untuk mendapatkan nilai positif yaitu kepedulian. Dalam tahap ini, diharapkan individu yang telah memasuki tahap ini dapat menjalin hubungan secara baik dengan generasi penerusnya dan tidak memaksakan kehendak mereka berdasarkan pengalaman yang mereka alami. Tahap 8, ego integrity versus despair atau integritas versus keputusasaan, terjadi di usia 65 tahun ke atas. Pada tahap ini, individu mengingat kembali masa lalu dan melihat makna kehidupannya. Flashback individu ke masa lalu terasa menyenangkan, dan pencarian saat ini adalah untuk mengintegrasikan tujuan hidup yang telah dikejar selama bertahun-tahun. Apabila individu sukses melewati tahapan ini, maka akan timbul perasaan puas akan dirinya. Sedangkan apabila mengalami kegagalan dalam melewati tahapan ini, akan menyebabkan munculnya rasa putus asa terhadap dirinya.